masjid, samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain, mengisi cerahnya hari. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Ya, kita salam kongko-kongko SMA Pendowo gitu ya. Teman dari SMP kita ya. Teman SMP, Teman SMA. SMP 3, teman SMA, teman ngamen. Teman ngamen. Nah, ini ada Pak Prabowo Wiratmoko-Jati, ini ada Pak Sarwadi. Nah, ini memang kebetulan teman dari SMP, ini Pak Prabowo, ini ada di Maruko, Pak Sarwadi di Serang. Nah, saya di sini. Jadi kalau dongeng-dongeng cerita-cerita sekarang, wah, Pak Sarwadi ini kayaknya memorinya masih rodo waras nih, kan walaupun sudah mbah putune meh telu itu ya kan. Pak Sarwadi cerita, gimana cerita pengalaman zaman SMP dulu Pak? Ya, untuk SMP dulu kita bertiga. Oh, rasa serius. Oh, ini duduk pelajaran. Sama serius. Waktu SMP kita bertiga sering main, Ya. jadi mandi di kali, lari-lari. Bal-balan. Cita-citanya ingin mengikuti dan Kris. Ya. Kita kalau jalan bareng mau masuk sekolah itu baris. Iya. Ya, seperti biar kayak taruna. Karena cita-citanya mau taruna, ternyata yang jadi taruna Akabri cuma dan Kris. Kitanya di bidang lain. Itu cerita waktu masa remaja juga. Banyak cerita-cerita lucu juga yang kita sering Dibedeni. Iya, gitu. Ya. Oke, gantian. Ya, Prabowo, ini ya. Pak Prabowo ya, cerita. Monggo. Nah, ini cerita memori masa lalu Ya, supaya kita tidak lupa kalau ingatan gitu loh, Pak Pak. Krisnanda ini dulunya bang dari SMP sampai SMA itu sering main ke rumah saya di Jalan Pahlawan, Peniten. Peniten, Magelang itu dulu depannya STM Negeri, sekarang mungkin SMP 13. Dulu beliau ini kalau ke rumah saya senengnya ngelihat lukisan-lukisan kakak saya yang dari asri Mas. Sama buku-buku oleh-olehnya Bapak ya. Oleh-oleh Bapak dari buku dari Prancis, dari Italia itu seneng beliau baca itu. Terus sama gitu beliau suka belajar sama Mas Didi untuk nyeket-nyeket gitu, dan selain itu emang musik seneng juga. Jadi kita selain lihat-lihat gambar-gambar suka main gitaran juga di rumah. Yang penting nekat, walaupun tidak berbakat. Ya, kita itu sebenarnya nggak berbakat, nggak ada dasar main musik gitu. Tapi Cuma karena nekat, bertiga ini juga akhirnya Ngamen. ngamen di Secang, ngamen di Temanggung gitu. Hasilnya Sehari, untuk beli tongseng, ya, makan bakso. kita dapat sekitar 1.700 waktu itu buat makan bakso dibagi berempat. Terus sisanya dibawa pulang waktu itu. Jadi kenangan sama Mas Sarwadi sama beliau Pak Krisnanda itu sangat mengesankan sampai sekarang dan tidak pernah saya lupakan. Terima kasih. Nah, ini saya ini memang ya sebetulnya ketularan, dolanan gitar tuh ketularan sama Kang Sarwadi ini. Beliau ini serius, ya toh. Dari dulu serius, tidak pernah bisa guyon, ya toh. Wah, nganti bal-balan aja serius, karena ndak bal-balnya serius, serba serius. Dan beliau nih juragan tempe nih dulu nih, ya toh. Walaupun anak tunggal tetap kon dodolan nang pasar, ya toh, ora oleh isin kan gitu. Nih makanya kalau sekarang berbisnis ini Pak Sarwadi memang top. Bakatnya ada. Ah iya lah, kalau dulu kan janjian kita tuh kalau mau ngamen bertiga janjinya nek ono pas nyanyi ra oleh mlayu, ya toh. Kebetulan anaknya yang punya rumah joget-joget ya toh. Lah aku ki kemekelan gitu loh. Saya suruh nyanyi. Ini berdua nih sentolo ya ki. Wong aku ngerti suarane fals kalau suruh nyanyi ya toh. Lah kemudian nyanyi yang anaknya punya rumah joget-joget. Isin lah. Saya saking nggak bisa nahan lari toh. Kok ketut ke lari. Terus pernah ngamen
kebetulan yang punya rumah itu cewek itu, Iya. cah EPS di Pendowo tuh. Betul, ada. Kauman itu. Iya. Begitu metu loh, lah kaget terus. Wah, iki wis jadi kalah pamor langsung lari lagi. Nah, ini Mbah-mbah ngasih sembari ngedumel. ngedumel, nah dikasih sekitar 15 rupiah waktu itu ya. 10 rupiah. 10 ya. Apa Sarwadi ngomel, wah aku jaluk bapak gue kayak 500. Nah ini makanya kita sekarang akan mencoba membuat apa ya, bukan mengenang, bukan nyanyi, tapi ya sak kenane, karena yang kita berdua, kalau saya cuma nekat, ternyata. Nah wis sekarang main gitar sendiri satu-satu dulu. Engko nek digabung malah kacau. Oh, iya. Pak Bawa main gitar sak isane, sak ngawure, sak kenane lah apa. Karena ini dulu nek ngajari saya itu apa? Limet itu nganti kropiak-kropiak isi siapa lah. Nah itu dah sekarang mainkan dulu. Ayo. Tuh, yang temennya berkembang semua kecuali saya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kokomu. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kokomu. Ikan dan udang menghampiri. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Pak Bowo, pesan moralnya apa buat teman-teman kita, buat yang lain, kita semakin tua gitu Oh, iya. loh ya, monggo. Iya. Jadi pesan kita itu satu, pertama, hidup itu adalah proses. Ya, hidup itu adalah proses. Jadi kita itu jangan menyerah dalam segala hal, dalam berjuang apapun. Mau belajar, mau mencari pekerjaan itu jangan pilih-pilih. Ketika kita dapat sebuah pekerjaan, itu kita tekunin dulu. Cocok nggak cocok itu harus kita ini ya Pak Nanda ya. Cocok nggak cocok harus kita apa? Laksanakan ya Mas Wadi ya. Jadi jangan nolak dulu. Jadi kita Ojo sambat aja sambat-sambat. Saya itu orang yang anti sambat. Nggak suka saya tuh. Sama dengan beliau-beliau itu. Jadi yang penting itu nikmatin dulu proses. Jangan lihat enaknya dulu ya. Kita harus nikmatin proses yang berliku-liku lah. Terus jaga persatuan dengan siapa saja gitu. Sama teman-teman yang sudah seperjuangan ataupun tidak, itu kita tetap menjaga hubungan baik ya. Gitu. Buat saya hal-hal seperti itu harus dijaga gitu, jangan dilupakan. Selain itu, dalam hidup itu kita juga harus berbaik sangka sama siapa saja. Berbaik sangka. Positive thinking ya. Ya, positive thinking lah sama siapa saja, bukan hanya kepada diri sendiri, bahkan kepada Tuhan pun kita harus berbaik sangka gitu. Jangan wah Gusti Allah ora adil Gusti Allah itu. Karena kamu tidak bisa menikmati syukur aja sehingga seolah Tuhan itu tidak adil gitu. Jadi mari kita mulai sekarang belajar mencari sisi-sisi baik dalam kehidupan saja. Jangan sambat, sing elek ya wis dibuang, disingkirkan. Kita terus membuat kebaikan-kebaikan, menjalin kebaikan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Itu aja Mas. Ya, silakan Pak Sarwadi. Ini, wah, ini serius boleh, orang guyon. Nah, Pak Sarwadi kalau ngasih nasihat malah guyon. Terima kasih Dan Chris, Mas Bowo. Untuk pesan-pesan ini sebagai motivasi kita tetap bersyukur apapun adanya. Setiap perjalanan hidup adalah harus kita jalani dengan senang hati. Apapun masalahnya, setiap hidup, setiap orang punya masalah-masalah yang sama atau yang berbeda, dalam artian susah ataupun senang harus tetap datar saja. Tetap kita syukuri apa yang bisa dapat, untuk tidak menjadi sombong. Tetap kita rendah hati untuk bisa menikmati hidup ini. Terima kasih. Ya, memang urip kudu ngguyu. Jadi ayo ngguyu, nggak usah mikir mumet, yang penting tertawa.
selebar-lebarnya, apalagi orang Magelang dekat Keramat Rumah Sakit Jiwa Pusat. Nek rangguyu kuwi berarti kemplu. Iya, nah, itu good. Jangan kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak